Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita di setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami hingga pada saat ini, di mana kami dapat bangun dari tidur kami dan sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tapi Tuhan, sebelumnya kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Yeremia 23, ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah ataupun mungkin kita masih mengingat permainan petak umpet, di mana ada seseorang yang menutup matanya dan ada orang lain yang bersembunyi. Ketika saya mengingat ketika bermain dengan anak-anak, bermain petak umpet, saya menutup mata dan anak saya bersembunyi, dia berusaha bersembunyi di balik kursi. Dan dia merasa sudah tidak ada yang bisa melihat dia. Tapi ternyata saya mengetahui dan melihatnya di mana dia bersembunyi. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang menggemaskan ataupun hal yang lucu ketika itu dimainkan oleh anak-anak. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang tingkah laku seperti ini tidak hanya dipermainkan ataupun dilakoni oleh anak-anak saja. Orang dewasa pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita melihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-23, kita bisa melihat kelakuan nabi dan imam yang melakukan kejahatan. Yang di dalam pemikiran mereka, di dalam pemahaman mereka bahwa Tuhan tidak mengetahui, Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat di Yeremia 23 ayat 11 dikatakan, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapat kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu, mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Dan nas firman Tuhan pada saat ini mengatakan, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat nats kita di dalam ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16, dan ayatnya yang ke-17, ada anggapan para nabi pada saat itu bahwa Tuhan itu tidak maha hadir. Tuhan itu tidak maha tahu. Tidak maha melihat. Sehingga mereka boleh melakukan dosa. Dan
Disitulah Allah mengingatkan mereka. Allah berkata di dalam ayat 23 dan 24 yang dinyatakan bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil, dan tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Apa yang ingin dikatakan Yeremia pada saat ini kepada bangsa Israel pada saat itu dan menjadi perenungan kita pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang membawa kita memaknai ketika kita melakukan sesuatu yang meskipun itu sudah jauh dari apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengatakan bahwa tak akan menjadi persoalan bagi Tuhan, atau itu tidak menjadi masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana kita untuk mengimani, bagaimana kita untuk memahami bahwa Kristus itu maha tahu. Setiap apa yang kita lakukan, mungkin orang lain, mungkin keluarga kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, mereka tidak tahu. Mungkin di tengah-tengah pelayanan kita, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dan bahkan ketika kita melihat nats firman Tuhan mengatakan bahwa jauh di dalam hati kita juga Allah sudah ketahui apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Ketika kita melakukan sebuah dosa, dalam berpikir saja Allah itu sudah tahu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan pada saat ini untuk bagaimana kita menjaga kehidupan kita supaya kita layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu setiap perkara yang terjadi di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Berusahalah menjalani kehidupan ini, melakukan setiap perbuatan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam setiap aktivitas kita, bahwa kita melakukan itu dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita menjalani hidup ini sehingga kehidupan kita menjadi anugerah buat orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami menyadari keberadaan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah itu maha tahu di dalam setiap perbuatan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di dalam kehidupan yang Allah kehendaki. Sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat. Dan kehidupan kami dapat menjadi saksi-saksi pasal Tuhan. Melalui setiap tindakan kami, melalui setiap perkataan kami, perbuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja, tapi biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Diagungkan dan dipuji.
kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. GKPS